Anda kembali di Sindo Sore pemirsa dan masih bersama kami ada Bang Dev Laksono, juru bicara dari pasangan RK Suswono. Kemudian baru bergabung bersama kami ada Mbak Leni Siregar dari juru bicara paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana, dan juga ada Bang Iwan Tarigan, juru bicara paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Saya ingin ke Bang Dev Laksono. Bang Dev, sebelumnya tadi kita sudah membahas soal elektabilitas paslon pasca debat perdana yang kemudian pasangan RK Suswono ini disalib oleh pasangan Pramono Rano. Tanggapannya? Ya gini, kalau survei itu kan kuat ya, dan tergantung dari momennya kapan, siapa melaksanakannya, hal itulah yang bisa menentukan. Kita masih yakin bahwa kita ini yang terpilih dengan kesempatan yang menang terbesar, beda yang kita lihat dengan belakang secara independen, mereka menentukan bahwa pasangan Ridho ini masih tetap terpilih. Jadi waktu yang tersisa ini ya, dengan hasil survei yang kemarin, dengan debat yang masih ada satu kali lagi, lalu juga waktu yang masih ada sekitar tidak sebulan ini ya, untuk menunjuk elektabilitas, sehingga kita yakin percaya bahwa pilkada ini akan selesai dan menang satu putaran untuk pilihan nomor 1. Baik, terima kasih Bang Dev Laksono. Mbak Leni Siregar yang baru saja bergabung dari tim sukses Dharma Kun. Mbak Leni, untuk debat malam nanti, apa nih program unggulan yang akan ditawarkan kepada masyarakat malam nanti? Ya, nomor satunya itu memperhatikan kebutuhan primer ya. Jadi akan memperhatikan makan gitu ya. Untuk masyarakat Jakarta jangan sampai ada yang tidak makan dalam satu hari gitu ya. Itu kemudian juga soal transportasi juga bagaimana supaya terintegrasi gitu ya, mulai dari rumah. Kemudian juga program unggulan kami yaitu internet gratis, itu 100 Mbps. Nah, itu juga akan berusaha menarik minat dari kaum muda gitu ya, kaum milenial maupun Gen Z, itu terutamanya. Baik, kalau di debat sebelumnya Dharma Kun banyak memunculkan kata adab nih ya. Kalau untuk debat malam nanti kira-kira akan kembali digaungkan lagi? Iya, sepertinya kami sedang mempersiapkan adab ini juga masuk dalam perda gitu. Jadi mungkin paslon kami akan tetap menggaungkan adab gitu ya, dan itu akan menjadi keunggulan kami juga di antara paslon-paslon yang lain gitu. Bagaimanapun juga ya kami di sini membawa nilai-nilai gitu dalam politik gitu ya. Mungkin tidak ada dipunyai sama paslon lain seperti itu Mbak Safa. Baik, Bang Iwan, kalau nanti paslon nomor urut 1 akan menggunakan singkatan dari nama makanan untuk menawarkan programnya, kemudian kalau pasangan Dharma Kun akan kembali menggaungkan kata adab dan juga terus menjual programnya terkait internet gratis ya. Kalau dari Pramono Rano, kira-kira apa nih yang akan banyak disampaikan untuk menarik masyarakat atau pemilih? Ya Mbak Seva, jadi nanti kita ini tidak banyak berubah istilah. Aplikasi yang ada pun kita pakai aplikasi yang sudah dibuat oleh Pak Anies yang sudah bagus, supaya kita langsung cepat bekerja. Jadi aplikasi Jaki itu akan kita perkuat lagi, namanya tetap sama, ya, fasilitasnya ditambahin, baik itu semuanya nanti, KJP, KJMU, ya, laporan-laporan warga, kemudian investasi satu pintu, ya pariwisata, kesejahteraan sosial, perumahan, semuanya itu akan menjadi satu di aplikasi itu. Ya baik itu nanti transportasi, semuanya ya. Jadi kita tidak ada istilah baru, tetapi kita langsung melanjutkan kerja-kerja gubernur sebelumnya, baik itu Pak Ahok, Pak Anies ya yang paling dekat, itu langsung kita kerjakan. Jadi kita tidak banyak merubah yang tidak penting, tetapi kita langsung bekerja kepada masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat bawah yang tadinya airnya
tidak ke rumahnya itu hanya pagi dan malam, itu begitu kami dipercaya oleh rakyat dalam waktu cepat itu langsung kami tangani. Ya, baik rumah susun tadinya yang sudah mungkin kontraknya sudah habis, nanti itu perdanya langsung dibuat oleh Bang Pram supaya nanti pemerintah ikut andil di dalam ini untuk penyelesaiannya. Begitu Mbak Siva. Jadi ini kita tidak ada yang baru. Kita akan melanjutkan program-program gubernur selanjutnya untuk menyentuh bawah. Begitu Mbak Siva. Baik Mbak Leni, kalau pasangan Mas Pram dan Bang Rano akan melanjutkan program-program dari gubernur-gubernur sebelumnya, kalau dari Dharma Kun, kalau seandainya terpilih, apakah juga akan melanjutkan program-program dari gubernur-gubernur sebelumnya? Iya, tentu saja. Tentu saja, justru itu yang kami gaungkan di awal ya, bahwa kami yang mengawali statement tersebut bahwa kami akan melanjutkan program kerja dari gubernur sebelumnya ya, yang baik-baik tetap kita lanjutkan, kemudian yang kurang baik kita perbaiki. Nah, itu juga sebagai adab kami terhadap gubernur-gubernur sebelumnya gitu Mbak. Gitu. Jadi jangan khawatir, tidak ada kekhawatiran untuk program-program gubernur sebelumnya yang sudah baik, itu akan tetap kami lanjutkan begitu. Baik Bang Iwan, ini tadi kami juga mendapatkan informasi membaca di beberapa media kalau Mas Pram dan Bang Rano juga kemarin katanya cukup kesulitan begitu ya dengan durasi debat yang tidak cukup panjang untuk menyampaikan program maupun visi dan misinya. Untuk malam nanti bagaimana persiapannya? Sudah siap untuk mungkin mempersingkat apa yang disampaikan namun tetap padat dan jelas begitu? Ya, tentunya nanti pasti di debat kedua pasti lebih baik. Ya, Mas Pram juga karena sudah pengalaman sebagai anggota DPR dan Sekap 2 periode dan Sekjen PDI, tentunya ini suatu nilai tambah ya Mas Pram di dalam menyelesaikan jawaban-jawaban nantinya. Tentunya ini di debat ini bukan utuh ya Mbak ya, tidak akan menyelesaikan di situ. Tetapi itu adalah sebagai pemikiran-pemikiran awal saja dulu. Sehingga kita tahu pemikiran-pemikiran dasar dari sebuah pemimpin. Supaya nanti kita tahu apa yang dia inginkan, apa yang diinginkan masyarakat itu apakah menyatu. Ya, kalau memang nanti match, maka rakyat akan memilih dia. Ini yang paling masuk akal untuk jadi pemimpin kami. Nah, itu yang nanti dicari oleh rakyat, siapa yang paling mudah dan paling cepat menyelesaikan masalah-masalahnya. Begitu, itulah pemikiran awal saja kalau di debat ini. Baik Mbak Leni, kalau kita ingat lagi di debat pertama, ini ada pertanyaan kejutan dari Ridwan Kamil terhadap Pak Dharma Kun ya. Bagaimana tanggapannya untuk debat malam nanti? Sudah siap kalau seandainya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kejutan lagi dari lawan? Ya, tentu saja siap ya. Sebagaimana kita tahu terkait COVID ya saat itu? Ya, terkait COVID saat itu menjadi umpan lambung justru buat kami ya. Dan itu juga yang jadi menarik bagi masyarakat ya. Beberapa kalangan juga bahkan mengatakan bintangnya saat itu debat pertama itu adalah Dharma Kun begitu. Jadi insya Allah ya untuk debat kedua ini akan lebih baik lagi, lebih siap lagi. Ya kemarin juga sudah sempat membahas persiapan bersama tim gitu. Jadi pastinya mereka akan siap dengan maksimal gitu. Baik Mbak Leni, tadi sebelum Mbak Leni bergabung, kami juga sempat membahas mengenai hasil survei mengenai elektabilitas dari 3 paslon di Pilgub Jakarta. Ini pasangan Dharma Kun menjadi yang terbawah. Ya, elektabilitas di beberapa survei. Tanggapannya tetap optimis? Tetap optimis karena kemarin hasil survei dari Ethical Politics ya, yang terbaru itu ada peningkatan 100% gitu ya, menjadi 10,16%. Nah ini sangat bagus sekali ya. Trennya sangat naik dan kemudian bisa jadi untuk 1 bulan ke depan ya 30 hari kemudian akan beranjak lebih tinggi lagi gitu. Kami tetap optimis, kami tidak terpengaruh oleh angka-angka di survei ya karena memang Bang Dharma juga tidak begitu minat ya kalau memperhatikan angka-angka itu beliau tidak terpengaruh ya. Tetap kita meminta doa masyarakat dan juga optimis 1 putaran atau ya mau 1 putaran atau 2 putaran kami yakin insya Allah kami bisa masuk di Baik, kalau Bang Iwan ini kira-kira akan 1 putaran atau 2 putaran nih?
Ya, namanya berlomba, Mbak ya. Pasti kita maunya satu putaran. Kalau ditanya tiga paslon ini pasti maunya 3 putaran. Baik. Ya, kita bekerja untuk itu. Ya. Langkah pertama pasti kita maksimalkan dulu. Ini kan kenaikannya cukup drastis ya, dari 0,8 ke 27, 33, kemudian sekarang sudah mengalahkan RK. Tapi ini menurut survei ya. Tapi ini juga kita akan terus bekerja. Terus mengencangkan lagi karena supaya kita mendapatkan hasil maksimal. Kita mengerahkan gagasan kita, mengajak masyarakat untuk memilih kita juga dengan visi misi dan program kerja terbaik. Kita juga menyentuh masyarakat dan kita gunakan juga kerja-kerja politik yang maksimal baik di partai maupun relawan. Sehingga kita bisa dapat hasil yang maksimal, begitu Mbak Siva. Baik, terima kasih Bang Iwan Tarigan, juru bicara tim pemenangan Pramono Rano dan juga Mbak Leni Siregar dari tim sukses Dharmakun sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Rombongan Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto tiba pukul 14:50 waktu Indonesia Barat. Namun pemirsa, sebelum ke informasi tersebut, kita simak terlebih dahulu keterangan yang disampaikan oleh Cagup Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil. Mudah-mudahan tinggal berdoa, dilancarkan. Namanya debat, problemnya kadang-kadang bukan substansi, tapi ngejar waktu semenit-semenit yang pendek. Seninya memang di sana. Itulah kenapa perlu latihan, bukan tentang isinya saja, tapi bagaimana waktu yang pendek menyampaikan hal-hal mudah dipahami oleh. Jadi insya Allah siap. Pak, nanti kan ada pertanyaan selain dari panelis ya Pak, dari masyarakat. Ini bagaimana persiapannya? Sudah siap sekali atau belum nih Pak? Kan udah sering di jalan dicegat, ditanya, dibelusukan, tiba-tiba nanyanya nyeleneh. Pemimpin mah harus siap. Mau pertanyaannya ilmiah, pertanyaannya pribadi, kadang ngeritik, ada masalah. Kita jawab dengan tenang saja dan ya itulah kehidupan. Insya Allah siap. Pada malam hari ini kan ada beberapa gimmick yang sudah disiapkan tim pemenangan nih Pak. Kayaknya ada mobil curhat yang sudah dicoba, kemudian ada beberapa kegiatan lain untuk pendukung. Ini seperti apa ini Pak? Emang saya kira itu kreativitas yang saya apresiasi ya. Kan nggak semua juga tersampaikan ke kami. Jadi kalau tim ingin menunjukkan terlebih dahulu prototyping inovasi, saya kira itu baik. Supaya masyarakat bisa lebih yakin kami serius dalam menggagas hal-hal yang memang bisa dieksekusi gitu. Oke? Ya, cukup ya? Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Udah ya. Yuk, gua geser ya. Ayo, kamera kita naik.